Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Aminuddin Haris, dari kelas 1B dengan NIM 6670 240 129. Di sini saya akan memberikan pandangan mengenai filsafat ilmu dalam dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks politik dan pemerintahan. Filsafat ilmu dalam konteks politik dan pemerintahan dapat dianalisis melalui 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, langsung aja ke dimensi ontologi. Menurut saya itu ontologi membahas tentang hakikat realitas atau keberadaan politik dalam politik dan pemerintahan, yaitu seperti apa yang ada atau apa yang menjadi objek kajian. Yang pertama itu objek kajian. Objek kajian dalam politik dan pemerintahan meliputi yang pertama itu seperti kekuasaan. Apa hakikat kekuasaan dalam masyarakat? Apakah kekuasaan itu bersifat material, simbolis, atau normatif? Yang kedua ada negara. Apa hakikat keberadaan negara? Apa negara hanya memiliki konstruksi sosial atau memiliki realitas ontologis independen? Yang ketiga itu keadilan dan kedaulatan. Contohnya, bagaimana konsep keadilan, kedaulatan rakyat, atau hukum menjadi realitas dalam kehidupan bermasyarakat. Perspektif ontologis itu meliputi kayak materialisme. Politik dianggap sebagai hasil interaksi ekonomi dan struktur material. Contohnya itu seperti pemikiran siapa ya namanya tuh, Marxian, yang menekankan basis ekonomi dalam pembentukan kekuasaan. Yang kedua ada idealisme. Idealisme itu menyoroti kayak ide, nilai, atau konsep moral sebagai esensi politik, seperti pandangan Plato mengenai negara ideal. Yang ketiga ada pluralisme ontologis, mengakui bahwa politik melibatkan berbagai entitas termasuk individu, kelompok sosial, institusi, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua ada dimensi epistemologi. Dimensi epistemologi itu kayak ngebahas tentang cara memperoleh atau menguji pengetahuan dalam politik dan pemerintahan. Fokusnya itu kayak pada pertanyaan bagaimana mengetahui sesuatu gitu kan. Metode pengkajiannya itu ada empirisme, yaitu kayak ngegunain data empiris untuk memahami fenomena politik seperti survei politik, statistika pemilu, atau analisis kebijakan publik. Yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme itu menekankan logika dan argumentasi dalam memahami ide-ide politik, seperti teori kontrak sosial oleh Rousseau atau Locke. Yang ketiga ada hermeneutika, memahami politik melalui interpretasi nilai-nilai budaya, sejarah, dan simbolisme, sering digunakan dalam kajian ideologi atau wacana politik ya. Yang terakhir itu ada kritis, berupaya mengungkap struktur dominasi dalam pemerintahan, seperti analisis seperti contohnya itu analisis teori kritis Frankfurter School. Ini yang terakhir, validitas pengetahuan. Dalam konteks pemerintahan, validitas pengetahuan diuji melalui 3 aspek, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas itu transparansi kebijakan. Yang kedua ada konsistensi logis, apakah kebijakan sesuai dengan teori dan hukum. Yang terakhir ada konsensus publik, melalui demokrasi atau deliberatif. Yang ketiga ada dimensi aksiologi. Aksiologi ini kayak ngebahas tentang nilai-nilai
dan tujuan ilmu politik dan pemerintahan. Kayak contohnya pertanyaannya itu, untuk apa ilmu itu digunakan? Nah, yang mencakup nilai-nilai dalam politik dan pemerintahan itu, yang pertama ada keadilan, bagaimana memastikan distribusi sumber daya dan kekuasaan yang adil. Yang kedua ada kebebasan, bagaimana kebijakan melindungi individu dan kebebasan politik. Yang ketiga ada kesejahteraan, bagaimana ilmu politik itu digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir ada legitimasi, bagaimana pemerintah memperoleh dan mempertahankan legitimasi berdasarkan nilai-nilai moral dan sosial. Praktik dalam pemerintahannya seperti yang pertama, pengambilan kebijakan. Ilmu politik itu digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai etika ya. Yang kedua ada resolusi konflik. Ilmu politik digunakan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan damai. Yang terakhir ada demokrasi dan partisipasi. Pengetahuan politik digunakan untuk memperkuat partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Dalam konteks politik dan pemerintahan di Indonesia itu, ontologi itu politik Indonesia yang memiliki realitas khas yang melibatkan nilai-nilai Pancasila, kebinekaan, dan demokrasi. Pancasila sebagai ontologi dasar. Yang kedua ada epistemologi, itu kajian politik Indonesia sering menggabungkan metode empiris, survei elektoral, dan interpretatif. Yang terakhir itu ada aksiologi, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tujuan utama pemerintahan Indonesia itu sebagaimana tercermin dalam sila kelima, yaitu Pancasila. Itu saja menurut saya yang bisa saya paparkan. Bila ada kekurangan mohon dimaklum, saya juga di sini masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.